lihat dulu kanan kirinya temennya ada nggak? Ada nggak ya? Ibu absen ya? Iya Bu. Nabila Mutiara Sari. Ayah. Mana? Hadir. Mita Disari. Nggak hadir Bu. Kenapa Aku dia? sakit. Oh sakit. Sakit apa? Nggak tahu. Walimatus Soleha. Gak hadir Bu. Kenapa juga? Izin katanya keluarganya mau pergi katanya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau doa dulu ya, biar materinya nyampe ke kita kan. Iya. Untuk ketua kelas yang penting doa. Siapa? Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Belum Bu. Belum Bu. Nih, Ibu kasih tahu ya. Semua Ibu mau yang saya ceritakan dulu. Hari ini kita belajar tentang turunan. Nah, tentang aplikasi konsep turunan dalam permasalahan maksimum dan minimum. Sebelumnya Ibu kasih tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, diberikan sebuah permasalahan, siswa dapat menunjukkan keberkaitan turunan dalam menentukan titik stasioner, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi dengan benar. Yang kedua, diberikan sebuah permasalahan maksimum dan minimum, siswa dapat menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan turunan pertama dengan benar. Nah, kemarin kita udah belajar kan tentang fungsi naik, fungsi turun sama Bu Anissa. Udah. Nah, masih ingat nggak? Kalau ada gambar grafik seperti ini, yang mana fungsi naik, yang mana fungsi turun. Yang bisa nunjukin yang mana fungsi naik, yang mana fungsi turun. Saya Bu. Ya, Nabila. Untuk sebelah kiri itu F-aksen lebih dari 0. iya kan lebih dari 0 itu untuk fungsi naiknya. Untuk maksimal kurang dari 0 itu fungsi turun. Ya, benar ya. Insyaallah masih ingat, alhamdulillah. Kalau definisinya, definisi dari fungsi naik dan fungsi turun, tahu nggak? Masih ingat nggak? Lupa Bu. Mana masih ingat nggak? Minggu kemarin saya nggak masuk Bu. Oh, nggak masuk ya? Iya. Tidak, nih Ibu kasih tahu ya. Definisi dari fungsi naik, misalkan F fungsi trigonometri yang terdefinisi di selang I dan F mempunyai turunan di L, di I. Jika turunan dari Fx lebih dari 0 dalam selang I, maka F merupakan fungsi naik. Dan kebalikannya, jika turunan dari Fx kurang dari 0 dalam selang I, maka F merupakan fungsi turun. Nah, untuk sekarang, minggu lalu juga kita udah belajar tentang titik stasioner. Nah, masih ingat nggak tuh definisi dari titik stasioner? Belum ingat juga? Iya Bu. Ya, kita kasih tahu lagi nih. Titik dan nilai stasioner fungsi aljabar. Misalkan grafiknya seperti di slide itu ya. Titik stasioner terjadi apabila garis singgung pada kurva di titik tersebut merupakan garis horizontal. Definisinya, misalkan F fungsi trigonometri yang mempunyai turunan, jika turunan pertama dari FA sama dengan 0, maka Fx stasioner di titik X sama dengan A. Dengan nilai FA disebut nilai stasioner Fx di X sama dengan A. Dan titik A, FA disebut titik stasioner. Nah, untuk kalian lebih paham, untuk memahami materi hari ini, Ibu mau membagi kalian dalam beberapa kelompok dan mengerjakan LKPD ya. Nah, LKPD-nya dikerjakan selama 10 menit, cukup nggak?
Waktu pengerjaannya tinggal 3 menit ya anak-anak. Ya diselesaikan. Nanti satu perwakilan dari kelompoknya presentasikan ya. Ibu mau tanya, Ya silakan. dari yang permasalahan pertama yang untuk selembar karton itu kan untuk panjang, lebar, dan tingginya itu untuk seluruh apa sih yang enggak diarsir atau yang diarsirnya aja? Oh ya, untuk panjang dan lebarnya itu kan dia karton ya, pinggirannya 4, sudutnya itu dipotong di gambarnya itu X kan dimisalkannya. Nah si X nya itu adalah apa, tingginya, sedangkan lebar dan panjangnya itu sesuai dengan ukuran yang ada, terus dikurangi dengan X. Oh, berarti yang diarsirnya itu nggak usah dimasukin. Ya, Berarti yang putih yang nggak diarsir aja untuk lebar dan tingginya. lebar dan panjang. Iya, lebar dan panjangnya. Ya, untuk tingginya itu yang diarsirnya ya. Oke. Bu mau tanya Bu, Ya, silakan. yang di penyelesaian permasalahan 1 ini kan tadi kan kata ibu kan yang diarsirkan tingginya ini X Bu. Ya, Ini berarti bentuknya persegi ya Bu, panjang kali lalu maksudnya ini lebarnya sama-sama X gitu ya? Ya, Ini kalau- lebar F, ini X gitu. ya kalau yang diguntingnya sesuai X-nya itu digambarnya sesuai apa sih, persegi. Tapi kalau untuk membentuk sebuah kotak, dia dimintanya membuat seperti balok. Jadi yang diminta volume balok. Ya. Waktunya sisa 2 menit lagi ya. Bu, mau tanya Ya, lagi. boleh. Untuk permasalahan kedua ini itu mencari turunan pertama atau turunan kedua ya? Kan yang kita minimum ya. Iya. Di sininya ibu tulis turunan kedua, jadi turunan kedua ya. Ya, sekarang kita pembahasan ya, kita tampilin satu persatu kelompoknya, perwakilannya ya. Untuk yang pertama ibu mau dari kelompok 4 deh. Kelompok 4 silakan. Yang mana Bu? Yang bilang mutiara sari ya, yang permasalahan pertama. Baca sifatnya Bu? Apa langsung Langsung aja ke permasalahannya apa. ke gambarnya ya? Ya, yang pertama gambar ya. Kalau menurut kelompok saya itu gambar pertama itu adalah titik maksimumnya. Untuk gambar kedua itu titik minimum, dan gambar 3 dan 4 adalah merupakan titik belok. Ya. Ibu mau nanya nih, kenapa gambar 1 disebut titik maksimum? Karena fx-nya itu lebih besar dari 0. Turunan pertamanya ya, turunan dari fx itu turunan lebih pertama. dari 0. Ya, pindah sekali nanti. Nah, untuk permasalahan pertama tuh, kelompok 3 deh. Kelompok 3 silakan Manau. Karton. Nah di sini kan pemisahan volume kotak ini fx kan, vx kan. Nah jadi volume kotak itu vx sampai dengan 30 min 2x dikali 30 min 2x kali x. Lalu vx sama dengan 900 min 120x ditambah 4x pangkat 2 dikali x. Vx lalu sama dengan diturunin ya, habis itu 900x min 120x pangkat 2 plus 4x pangkat 3. Agar volume kotak itu maksimum haruslah V aksen x sama dengan 0, sehingga didapatnya V aksen dalam kurung x 900 min 240x plus 12x pangkat 2 sama dengan 0. Jadinya x pangkat 2 min 20x plus 75 sama dengan 0 dipecah x min 5 dikali x min 15 sama dengan 0. Lalu volume kotak maksimum itu ketika x sama dengan 5. Didapat V maksimalnya 30 min 2 dikali 5
dikali 30 min 2 kali 5 dikali 10 kali 5. Si maksimalnya jadinya 20 kali 20 kali 5 sama dengan 2000 cm persegi. Ya, benar. Kubik ya, volume ya. Ya. Ya, ada kubik. Nah, untuk permasalahan yang kedua, kelompok lain beda nggak jawabannya sama kelompok 3? Apa sama semua? Sama Bu. Nah, permasalahan kedua udah dikerjain, Sudah. udah selesai ya. Gitu. Oke, untuk kelompok pertama deh, ya, ini selesaiin. Nyambut, silakan. Dan untuk R-nya itu Dibaca dulu ininya. soalnya dibaca ya, Ya. Bu. Itu seorang anak berencana membuat sebuah tabung dengan alas berbentuk lingkaran dengan bahan yang berbeda. Tabung yang akan dibuat harus mempunyai volume 43.120 cm3. Biaya pembuatan alasnya ada 150. Ibu ini salah ya Bu ya? Iya, salah. 150 perak ya Bu. Ya, 150 perak. Dan untuk biaya pembuatan selimut tabung adalah 40 perak, sementara biaya pembuatan atap ada 50 perak. Berapakah biaya minimal yang harus disediakan anak tersebut? Di misal ini itu R yaitu radius alas dan atap tabung. Untuk T-nya adalah tinggi tabung, dan untuk P-nya kita menggunakan 22,7. Volumenya 43.120 cm3. Untuk mencarinya yaitu V R kuadrat dikali T, itu rumus volumenya ya, dan hasilnya ada 23.120, dan dicarinya itu tingginya. Jadi ini yang berapa? Tingginya yaitu 7/22 dikali 43.120 per R kuadrat. Untuk biayanya yaitu luas alas dikali biaya alas ditambah luas selimut dikali biaya selimut ditambah luas atap dikali biaya atap. Biayanya yaitu 22/7 dikali R kuadrat dikali 150. Itu untuk luas alas dikali biaya alasnya. Selanjutnya 2 dikali 22/7 dikali R dikali T dikali 40 untuk luas selimut dikali biaya selimutnya. Selanjutnya 22/7 dikali R kuadrat dikali 50 untuk luas atap dikali biaya atap. Jadi biayanya 22/7 dikali R kuadrat dikali 150 ditambah 2 dikali 22/7 dikali R dikali 7/22 dikali 43.120 per R kuadrat dikali 40 ditambah 22/7 dikali R kuadrat ditambah 50. Jadinya 22/7 dikali R kuadrat dikali 200 ditambah 86.240 per R dikali 40. Untuk BR-nya yaitu 4.400 per 7 dikali R kuadrat ditambah 3.449.600 per R. Untuk fungsi atas radius R, turunannya yaitu 8.800 per 7 R dikurang 3.449.600 per R kuadrat sama dengan 0. 88 per 7 R sama dengan 34.496 per R kuadrat. R pangkat 3 sama dengan 2.314 sama dengan 14,3. R-nya adalah 14. Karena dicarinya turunan kedua, diturunin lagi dari turunan keduanya yaitu 4.800 per 7 ditambah 2 dikali 3.449.600 per R pangkat 3. Dan untuk D pangkat 2 nya yaitu 14
lebih besar daripada 0, maka titik optimum minimum sehingga biaya minimumnya 22/7 dikali 14 pangkat 2 dikali 200 ditambah 86.240 per 14 dikali 40, 616 dikali 200 ditambah 6.160 dikali 40, jadi 123.200 ditambah 246.400, hasilnya adalah 369.600. Jadi biaya minimumnya disediain adalah 369.600. Ya benar sekali. Gimana kelompok lain, ada yang berbeda nggak? Atau sama? Atau sama? Sama Bu. Sama ya. Bu mau nanya Bu, ada cara yang lebih singkatnya ya Bu? Cara lebih singkatnya sih nggak ada ya. Kita cari dulu, kita pahami dulu persoalannya apa, terus kita cari fungsinya dari persoalan tersebut, terus cari kan, kemudian dia dimintanya maksimum atau minimum. Selanjutnya baru cari turunannya, kemudian permasalahannya bisa diselesaikan. Itu ya. Nah kesimpulannya nih, kelompok 2 deh, kelompok 2 silakan kesimpulannya gimana? Kalau kesimpulannya dalam menyelesaikan maksimum dan minimum pada masalah kontekstual harus memperhatikan yang pertama itu tetapkan besaran yang ada dalam masalah sebagai variabel untuk memperoleh hubungan atau ekspresi matematikanya. Yang kedua, tetapkan rumus fungsi satu variabel yang merupakan model matematika dari masalah. Ketiga, tentukan penyelesaian optimum dari model matematika, dan yang terakhir berikanlah tafsiran terhadap hasil yang diperoleh. Benar. Gimana kesimpulannya? Sama nggak? Sama Bu. Intinya sama ya. Jadi dari permasalahan yang ada di LKPD tadi, kesimpulan hari ini yaitu dalam menyelesaikan maksimum dan minimum pada masalah kontekstual, kita dapat menggunakan turunan pertama dengan memperhatikan tahapan berikut. Yang pertama, tetapkan besaran yang ada dalam masalah sebagai variabel untuk memperoleh hubungan atau ekspresi matematikanya. Yang kedua, tetapkan rumus fungsi satu variabel yang merupakan model matematika dari masalah. Yang ketiga, tentukan penyelesaian optimum dari model matematika. Yang terakhir yaitu berikanlah tafsiran terhadap hasil yang diperoleh. Iya. Nah, sebelum Ibu akhiri, untuk kita lebih paham ya materi aplikasi turunan fungsi turunan dalam permasalahan maksimum minimum, Ibu mengasih tugas nih, tugas di rumah. Cuma 2 soal. Cuma 2 soal. Jawabannya banyak nggak nanti? Ya kerjain dulu baru tahu jawabannya banyak atau enggak ya. Nah itu catat ya, atau mau dipoto? Apa aja mau? Silakan dipoto ya. Foto. Udah? Nah sebelum Ibu tutup, Ibu mau kasih kata motivasi lah ya untuk Ibu sendiri dan untuk kalian, kita supaya semangat lagi ya. Belajar itu bukan hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, tapi melakukan apa yang sudah kita ketahui, dan jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Kemudian materi yang disampaikan hari ini dan untuk pertemuan selanjutnya itu tentang aplikasi turunan dalam permasalahan kecepatan dan percepatan. Kita ketemu lagi untuk minggu depan, dan tugasnya dikumpul minggu depan ya. Dikumpul sebelum pembelajaran dimulai, bisa dikumpul bukunya di kantor Ibu ya, di ruangan Ibu. Sebelum ditutup, kita baca doa dulu ya. Alhamdulillahirobbilalamin, semoga ilmunya bisa sampai ke kita dengan baik, dan protokolnya coba siapkan. Semua siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.